Hai, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan Memrini di kegiatan KBMJJ atau kegiatan belajar mengajar jarak jauh. I hope that you are in good conditions, that you are still stay at home, and you don't have any feeling boredoms, and you are also keep fighting, keep spirit. Then here we go. Hari ini, Memrini akan menjelaskan tentang report text. Sebetulnya, teks ini sudah diperkenalkan kemarin waktu kalian belajar mengenai coronavirus. Masih ingat? Nah, sebetulnya kalian sudah mendengarkan salah satu contoh yang baik tentang report text. Namun, kita akan mendalami tentang report text itu hari ini. Berikut ini adalah definisi dari report text. Silahkan dibaca. Dari penjelasan di sini, kita bisa mengetahui bahwa report text itu artinya teks yang menjelaskan sesuatu secara umum. Menjelaskan sesuatu secara umum. Sedikit berbeda dengan descriptive text. Di dalam descriptive text, teks tersebut menjelaskan sesuatu secara khusus. Menjelaskan sesuatu secara khusus. Kemudian, untuk menjelaskan tentang fakta-fakta sesuatu tersebut atau sesuatu yang digambarkan tersebut, biasanya penulis menggunakan tenses present simple. Selanjutnya adalah social function dari report text. Social function dari report text adalah untuk menjelaskan sesuatu tersebut apa adanya. Misalnya tentang hal-hal yang buatan manusia, tentang binatang, tentang tumbuhan. Dan sesuatu tersebut harus merupakan perwakilan dari kelasnya. Karena apa? Karena report text itu menjelaskan sesuatu secara umum. Berikutnya adalah generic structure dari report text. Yang utama ada dua, yaitu general classifications, yang kedua adalah descriptions. Sementara yang ketiga, yang conclusion atau simpulan itu sifatnya adalah optional, artinya bisa ada, bisa tidak. Sekarang, apa itu general classification? General classification adalah pengklasifikasian secara umum. Di dalamnya biasanya mengenalkan topik yang akan dipelajari, yang akan direportkan. Misalnya tentang dari kelasnya apa atau subkelasnya apa. Tuh ya, misalnya kalau akan menerangkan tentang kucing. Kucing itu bisa digeneralisir sebagai berikut. A cat is a group of mammals who has 4 legs. Bisa seperti itu. Jadi kucing adalah kelompok mamalia yang memiliki 4 kaki. Itu secara umum. Ya. Sementara description. Description itu adalah sekumpulan paragraf mengenai hal yang akan digambarkan tersebut. Misalnya, ada paragraf yang menjelaskan tentang bentuknya,
tentang bagian-bagiannya, tentang sikapnya atau sifatnya, tentang kebiasaannya, tentang tempat tinggalnya, dan bagaimana cara mereka bertahan hidup. Itu dijelaskan di dalam descriptions. Sementara conclusion, seperti tadi sudah disebutkan, adalah simpulan dari hal tersebut atau hal yang digambarkan tersebut, dan ini sifatnya optional. Jadi bisa ada, bisa tidak. Language features atau unsur-unsur kebahasaan dari report text itu biasanya terdiri dari atau memiliki 4, yaitu present tense, technical terms, topic sentence, and generic terms. Ya, present tense berarti menggunakan tenses yang present time. Technical terms, istilah-istilah yang bersifat teknis. Topic sentence itu artinya adalah kalimat utama. Ingat, di dalam sebuah paragraf pasti ada kalimat utamanya. Kemudian generic terms atau istilah-istilah yang sifatnya general. Ingin tahu lebih jelasnya? Mari kita lihat contoh berikut ini. Elephant. Oke, kita lihat dan kita baca perlahan-lahan dalam hati. Oke. Nah, bagaimana selanjutnya? Nah, apabila teks ini dibuat generic structure-nya, maka akan tampak seperti ini. Alinea pertama menunjukkan general classification. Oh, kenapa general classification? Karena di awal kalimat ada generalisir, di mana disebutkan an elephant is the largest and strongest of all animals. Di situ penulis mengeneralisir bahwa gajah adalah binatang yang paling besar dan paling kuat dari seluruh binatang. Ya, digeneralisir di situ. Kemudian juga ada ada penjelasan tentang bagaimana bentuk tubuhnya, ya. Kemudian juga dijelaskan juga tentang kondisi fisiknya di dalam general classification. Kemudian kita masuk ke dalam description. Nah, description itu biasanya mengacu dari apa yang diterangkan dalam general classification. Di dalam general classification disebutkan ada trunk. Salah satu keunikan dari gajah katanya memiliki has a long nose, yaitu belalai. Nah, ditarik bagian dari belalainya itu diterangkan, dideskripsikan, digambarkan. Ya, the trunk is the elephant's peculiar features adalah katanya ya, belalai adalah salah satu feature yang khusus dari seekor gajah. Dan di situ juga digambarkan kegunaan dari belalainya tersebut, dibahas di paragraf kedua. Kemudian ya, paragraf selanjutnya menyatakan mengenai kecerdasan seekor gajah. Dijelaskan kecerdasan seekor gajah itu seperti apa. Ya kan? Nah, kemudian penulis juga mengatakan bahwa kombinasi antara kecerdasan dengan kekuatan yang dimiliki oleh seekor gajah membuat gajah itu menjadi pelayan yang sangat berguna bagi manusia. Karena apa? Karena gajah itu ternyata bisa dilatih. Nah, ya kan? Disebutkan seperti itu.
Di sini paragraf ketiga menggambarkan tentang kecerdasan gajah. Namun sebetulnya kalau memang ingin lebih baik lagi, sebaiknya untuk penggambaran itu dikaitkan dengan apa yang sudah diungkapkan di dalam general classifications. Misalnya saja, yang satu sudah betul kan kita menerangkan tentang belalainya. Nah, mengapa kita tidak menceritakan tentang uh, besarnya atau ukuran tubuhnya gajah itu, apa manfaatnya atau bagaimana warnanya, terus kemudian juga kebiasaan dari gajah itu apa. Nah, ya, kan disebutkan juga katanya banyak dilihat di kebun binatang dan sangat sulit ditemukan di natural habitats-nya. Tapi kan harusnya dinyatakan bahwa natural habitats-nya itu apa sih? Bisa dijelaskan juga, sebetulnya bisa dikembangkan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah conclusion. Conclusion di sini tadi simpulannya. Simpulannya adalah gajah adalah binatang yang memang pandai, gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, setelah kita membreakdown, mengkupas mengenai strukturnya, maka kita masuk ke dalam apa? Ke dalam language features-nya. Nah, kita lihat. Nah, yang merah, huruf yang diberi warna merah itu menunjukkan penggunaan present tense ya. Seperti kita lihat di sini ada is, ada has ya. Kemudian ada draws up, ada squirt, ada leave ya. Itu adalah contoh-contoh kata kerja yang menggunakan simple present tense ya. Kemudian ada technical terms. Technical terms atau istilah teknis, karena yang dibahasnya tentang gajah, maka kita akan menggunakan istilah-istilah teknis yang ada kaitannya dengan gajah. Di antaranya memiliki gading dan memiliki belalai. Yang diberi kuning itu adalah generic terms atau istilah umum di sini ya. Khususnya ini adalah umum di sini artinya gajah. Gajah yang dibahas di sini. Maaf ya, generic terms itu istilah yang akan digunakan di sini atau istilah yang menjadi topiknya, yaitu adalah elephant atau istilah yang mengacu kepada sesuatu, itu adalah elephant. Sementara yang di kotak adalah penggunaan topik sentence. Nah, begitulah ungkapan singkat dari Membrini. Apabila kalian ada pertanyaan, silakan bertanya dengan bebas. Thank you.